Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita mau berbagi informasi tentang modus baru penipuan mobil bekas. Dengan modus operandi mengakui mobil orang lain mobilnya sendiri. Namun sebelum lanjut, mari kita sebarkan informasi bermanfaat kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Saat-saat pandemi dan ancaman resesi seperti ini, sahabat, semakin banyak pengangguran dan PHK di mana-mana memicu banyaknya tindak kejahatan di sekitar kita. Ada saja cara orang mencari keuntungan, bahkan berbagai modus dilakukan demi meraup pundi-pundi rupiah. Seperti penipuan berkedok mobil murah yang baru-baru ini ramai diberitakan. Mendapatkan mobil murah yang sesuai dengan kantong memang menyenangkan. Tapi perlu diingat, semakin tak masuk akal harga suatu barang, maka makin tinggi pula potensi adanya modus penipuan. Modus penipuan jual mobil murah memang bukan hal yang baru lagi. Yang terbaru, dugaan tipu-tipu beli mobil murah ini pun sudah memakan jumlah korban cukup banyak. Seperti kejadian 2 bulan lalu yang dialami teman saya. Waktu itu, beliau ditelepon oleh seseorang yang menawarkan mobil yang diakui mobilnya. Sehingga terjadilah tawar-menawar yang cukup mudah via telepon dan chat WhatsApp. Singkat cerita, orang ini minta teman saya untuk cek unit mobil ke lokasi yang sudah di-share lewat aplikasi Gmap. Akhirnya teman saya pun sampai ke lokasi. Namun sebelumnya lewat chat dan telepon, si penipu ini sudah mewanti-wanti agar teman saya tidak nego atau ngobrol soal harga kepada orang yang melayani di lokasi unit mobil tersebut. Jadi teman saya ini datang dan tidak ngobrol, tidak menanyakan tentang kepemilikan dan lain sebagainya kepada orang yang berada di depannya, itu yang memegang kunci mobil tersebut. Karena soal harga dan pembayaran sudah dijanji harus sama si penipu ini. Tanpa ada kecurigaan sedikit pun, karena selama beliau jadi pedagang mobil sebelum ini belum pernah menemui modus seperti ini. Akhirnya setelah dicek kondisi mobil dan sebagainya, surat-surat dan deal harga, kemudian teman saya membayarkan sejumlah uang seharga mobil Xenia LI 2010 tersebut. Namun ketika berpamitan sama orang yang memegang kunci yang ada di lokasi mobil tersebut dan menyatakan bahwa mobil sudah dibayar ke si P alias penipu dalam tanda kutip, sontak si bapaknya ini kaget dan menjawab bahwa bapaknya inilah yang punya mobil tersebut dan merasa belum menerima pembayaran sedikit pun. Akhirnya teman saya ini pun sadar kalau sedang ditipu mentah-mentah dan langsung meminta pihak bank memblokir nomor rekening si penipu. Kelanjutan kisah ini tidak saya perdalam karena panjang ceritanya dan inti modusnya sudah kita dapatkan dari cerita di atas. Kejadian kedua juga dialami teman saya yang sama sebulan setelah kejadian yang di atas. Sama persis, si penipu pura-pura nawarin mobil yang diakui mobilnya dengan harga yang sebenarnya memang harga ambilan pedagang, jadi nggak murah-murah amat. Namun karena sudah pernah kena tipu sekali, sontak teman saya ini pun langsung ngomong dengan yang jaga, yang megang kunci alias yang punya mobil di situ. Ternyata harga yang diminta oleh yang punya mobil tersebut masih jauh di atas harga yang dijanjikan oleh si penipu lewat telepon dan chat ini. Karena teman saya sudah pernah sekali ditipu, akhirnya beliau pun sadar dan pulang. Nah, yang paling kebangetan sahabat, kejadian yang ketiga kalinya pun menghampiri kita.
baru saja kemarin. Untuk kejadian yang kemarin ini saya akan tampilkan screenshotnya. Coba sahabat semua perhatikan baik-baik, bahasanya dia seperti apa, cara pengakuannya dia seperti apa, cara menawarkan harganya seperti apa, supaya kita lebih memahami dan bisa berhati-hati. Kendati penipuan mobil murah ini bukan kali pertama dan sudah jadi cerita lama tentunya, tetap saja kejadian ini masih saja terulang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sebagai konsumen yang cerdas, sudah sepatutnya kita tetap menggunakan logika saat ingin membeli suatu produk. Artinya, jika harga yang ditawarkan tidak masuk akal alias jauh lebih murah ketimbang harga secara umum, maka logikanya itu harus dipertanyakan, apakah sebabnya, ada apa, apakah barangnya jelek, ataukah ada unsur penipuan dan lain sebagainya. Namun ketika berhadapan dengan penipu yang memakai harga yang standar, itu akan lebih menyulitkan kita untuk mengidentifikasi. Karena kebanyakan penipu yang memakai harga standar pedagang, mereka juga biasanya mantan pedagang, atau minimal mereka mantan calo lah. Jadi mereka tahu harga yang berada di kisaran pedagang itu dianggap berapa. Sekian dulu ya sahabat semua. Sekian dulu sahabat semua sharing kita kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa share, like and subscribe. Bagikan ke orang-orang yang kita sayangi supaya mereka terhindar dari modus-modus penipuan yang semacam ini dan yang lainnya. Dan semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.